warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Untuk sekali lagi menunaikan salat Jum'ah bersama-sama. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah. Sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan seyogyanya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan itu. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Materi kita pada hari ini insya Allah terkait tentang jati diri sebuah bangsa. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia Indonesia. Hidup di tanah yang sangat kita cintai ini, dan mudah-mudahan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya punya hipotesis yang mudah-mudahan benar. Bahwa tanah ini memang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Jadi kita orang Indonesia ini bukan kebetulan berada di sini, bukan kebetulan. Memang Allah subhanahu wa ta'ala yang kasih sayang kepada kita. Kita dikasih negara yang luar biasa ini. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, apa yang baik di dalam diri kita ini? Apa yang baik? Kok kita bisa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala negara yang seperti ini? Luar biasa, saudara. Tidak ada duanya di dunia. Dan ini bukan patriotisme atau sovinisme, bukan, realitanya. Cari negara mana di dunia yang lebih dari negara kita ini, cari. Tunjukkan kepada saya. Tapi kemudian apa yang kita lakukan? Tidak banyak. Syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak. Maka itu di dalam Al-Quran ada ayat yang kalau saya baca terpampang di depan saya, negara tercinta ini. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Kafarat bi'an umillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Para mufassir mengatakan ayat ini berlaku untuk orang-orang Mekah, tetapi bisa diperlakukan secara umum. Wadaraballahu matalan, Tuhan memberi parabel, permisalan, tamsil. Ya, sebuah kampung, sebuah negara. Kanat aminatan mutmainnah, aman tenteram. Ya. Bapak lihat berita-berita dunia. Di semua belahan dunia itu semua kacau dan balau. Di Taiwan mulai takut dengan serangan Cina.
Kurdi diserang oleh Erdogan, di Mali, di Kongo, di Ukraina, di Syria, di belahan-belahan yang lain, Korea Selatan terancam oleh Korea Utara, sudah mulai ngereweli. Kita tenang dan tentram. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, aman dan tentram. Saya melihat tentram itu punya prediksi masa yang akan datang yang baik. Mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya mengalir dari semua penjuru. Ragadan, in abundance, melimpah ruah dari semua penjuru. Murah sarwa tinuku subur, sarwa tinandur gemah ripah loh jinawi. Walaupun sekarang harganya tidak lagi murah, tetapi semestinya seyogianya murah. Kita diberi Allah negara yang demikian luar biasa. Saya kadang-kadang punya hipotesis begini. Laut kita itu kalau digarap, laut dari A sampai Z kalau digarap, tidak ada seorang pun di Indonesia ini yang kelaparan. Laut saja, tidak perlu garap macam-macam. Tidak perlu teknologi yang macam-macam yang tinggi-tinggi. Laut, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z, dari rumput laut, semua ikan dan sebagainya. Di Taiwan ini sekarang karena ancaman serangan Cina katanya milisi itu atau kewajiban militer yang tadinya 4 bulan jadi 1 tahun. Saya ingin anak-anak Indonesia ini tidak punya kewajiban militer. Kalau punya kewajiban militer boleh-boleh saja. Tapi setiap anak Indonesia harus wajib mengenal ikan. Setiap Indonesia dari jarak 20 meter tahu membedakan yang ini kerapu, yang ini tenggiri. Karena itu Pak, kalau digarap tidak ada orang lapar di Indonesia. Bayangkan ikan kita yaitu yang tidak digarap dengan baik. Kita nomor 2 dalam perikanan di dunia. Nggak digarap loh, cuma dikasih. Bapak bayangkan ikan itu. Kalau padi orang kadang-kadang masih menanam. Kalau ikan ini yang maha kuasa cuma ngasih. Kasih, diambil kamu. Sudah dikasih itu aja. Cuma dikasih. Dan kita yang paling kaya di dunia. Demikian kaya sehingga maling-maling itu datang ke sini. Yang dari Korea, yang dari Cina, yang dari Jepang masuk ke perairan Indonesia. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya mengalir dari semua penjuru. Kemudian fakafarat bi'an umillah. Kemudian bangsa ini mengkafiri, menyembunyikan. Kafarat itu di dalam artian menutupi nikmatnya Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Kemudian mereka dibuat oleh Allah merasakan, bukan cuma tertimpa. Dauk itu artinya merasa. Libasal ju, libasal itu artinya pakaian, diselimuti dengan ketakutan dan kelaparan atas apa-apa yang mereka perbuat. Orang Indonesia yang mestinya tidak lapar. Kita berdoa kehadirat Allah, mudah-mudahan kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu. Tapi kita ini tidak bangga, sebagai orang Indonesia tidak bangga. Maka itu saya punya hipotesis yang mudah-mudahan salah. Tawarkan kartu penduduk Amerika atau Jepang atau Eropa, tawarkan kepada orang Indonesia. 80% orang Indonesia menyambut itu dengan gembira. Berangkat meninggalkan tanah airnya. Insya Allah yang di masjid sini enggak, insya Allah. Mudah-mudahan begitu. Kalau yang berangkat itu untuk mencari kehidupan karena sulit kehidupannya di sini, understandable, bisa dimengerti. Yang lain bukan itu. Karena enggak punya kecintaan dengan negara titipan Allah. Hati-hati, hati-hati, negara ini titipan Allah, bukan titipan siapa-siapa, bukan. Tidak ada orang nitipkan negara. Negara ini titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita jaga dan mesti kita cintai. Kita cinta kepada bahasa kita cinta kepada bahasa Indonesia ini, cinta kita. Antum ini cinta? Saya agak ragu. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah kita akan meningkatkan cintaan kita kepada bahasa. Antum punya kamus bahasa Indonesia di rumah? Punya kamus? Ada yang punya kamus di rumah? Berapa orang dari kita ini? 10%? Nggak sampai punya kamus? Dari situ aja sudah kelihatan. Dari situ aja sudah kelihatan. Kita tidak terlalu cinta kepada bahasa kita. Saya ambil sebagai contoh ya. Kalau di Perancis itu lab, laboratorium teknologi, lab. Bukan lab bahasa itu loh. Punya kamus. Laboratorium bahasa punya kamus. Untuk mengecek apakah bahasanya sudah betul. Bahkan ada iklan di Perancis itu, ada iklan. Iklan itu saya kira diberikan oleh pemerintah. Apa iklannya itu? Iklan itu mengajak masyarakat Perancis untuk kembali menggunakan bahasa Perancis yang benar. Berapa orang dari kita mampu berbahasa Indonesia dengan baik? Berapa orang? Termasuk guru-guru bahasa. Siapa yang jadi guru bahasa Indonesia di Indonesia ini siapa?
Mohon maaf saya kalau ada guru-guru bahasa, saya salut kepada antum. Mohon maaf saya. Tetapi saya tanya, siapa yang memilih jurusan bahasa di Indonesia ini? Ada yang milih? Ada yang milih jurusan bahasa? Bapak kalau punya anak, dimasukkan jurusan bahasa Indonesia? Dimasukkan jurusan bahasa? Kecil kemungkinannya. Kecil. Mesti dimasukkan jurusan teknik, jurusan kedokteran, bahasa Indonesia. Ngopo, bahasa itu kita kan sudah ahli. Sama sekali tidak. Tidak kita cintai, kita lebih cinta kepada bahasa orang lain. Ada sastrawan di Indonesia ini, ada sastrawan. Pernah Bapak mendengar pujangga di Indonesia ini? Ada namanya pujangga. Ketika saya masih di SMA dulu masih ada pujangga. Sekarang ada pujangga, ada penyair di Indonesia. Pernah dengar Bapak penyair? Kenapa memangnya? Kenapa memangnya bahasa kita ini tidak bagus? Bahasa Inggris itu lebih bagus. Sering saya katakan bahasa Inggris dan bahasa Perancis itu terkenal karena bahasanya penjajah. Terkenal itu bukan karena kebagusan, bukan. Tetapi jangan lupa, tetap kita harus belajar. Jangan lupa itu lain. Belajar di satu sisi, tapi mengembek di sisi yang lain. Bahkan ada pepatah yang mengatakan gini, mereka-mereka yang dikalahkan itu selalu membuat kebiasaan-kebiasaan sang penakluk itu sebagai kegemaran. Mereka-mereka yang dikalahkan selalu gemar mengikuti kebiasaan-kebiasaan sang penakluk. Semua yang mereka lakukan kita paling bagus. Semua yang mereka lakukan kita contoh. Wanita mereka lebih cantik dari wanita kita. Bahasa mereka lebih bagus. Makanan mereka lebih enak. Semua pokoknya lebih bagus. Musik mereka lebih enak. Kalau mereka nge-rap kita juga nge-rap. Padahal orang Indonesia ini sudah ngeremo sebelum ada nge-rap. Berapa ratus tahun yang lalu. Tapi kita hargai apa yang Allah berikan kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum ma kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk satu kaum iman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan, Pak. Kalau bukakan itu kalau istilah saya, barokatnya itu sudah ada, tinggal dibuka ngerocok. Barokat itu jamak plural. Bukan cuma satu berkah minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu, namun mereka tidak mau itu. Ya. Saya ambil satu contoh tentang makanan. Mohon maaf ini kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, mungkin contohnya terasa sangat sederhana, tetapi insya Allah gagasannya tidak sederhana. Mungkin di khotib Jumat rasanya kok agak kurang pas lah kalau membawa contoh seperti itu. Tetapi saya tidak jadi masalah. Yang penting niatnya dan gagasannya. Bapak-bapak, ada makanan di Indonesia ini yang namanya bandeng otak-otak. Tahu Bapak itu? Terkenal kalau di Jawa. Ada yang mengatakan dari Gresik, mungkin juga ada yang mengatakan dari tempat lain. Apa bandeng otak-otak itu? Adalah ikan bandeng yang kemudian dibersihkan kepalanya. Kemudian dalamnya dibersihkan. Kemudian tulangnya ditarik sampai bersih. Kemudian dipukul-pukul. Setelah dipukul-pukul diberi bumbu. Bumbunya itu bumbu lengkap. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri, ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada merica, dikasih telur. Kemudian di blender dikasih daun jeruk purut yang baunya harum. Yang di dunia cuma kita saja yang punya itu. Yang ada teman saya datang dari California bangga dengan jeruk sunkist. Baru punya satu aja bangga. Yang datang dari Belanda bangga dengan bunga tulip. Baru punya satu bunga bangga, kita punya ratusan. Kita punya ratusan. Kita beli pisang Cavendish, satu macam pisang kita beli, kita punya puluhan jenis pisang. Kita beli kiwi, padahal kita punya nangka, kita punya manggis, enggak dihargai. Kalau punya kita pokoknya tidak dihargai, kita kehilangan jati diri, kita sudah kehilangan. Lalu diapakan saudara? Dipukul-pukul kemudian dagingnya dikeluarkan. Demikian kreatif, art itu seni saudara. Ada yang menghargai otak-otak itu seni. Ada pernah bilang otak-otak seni. Biasanya sudah dimplok gitu aja, gak ada ngomong seni. Dikeluarkan saudara, kreativitas tingkat tinggi. Dikeluarkan supaya kulitnya tidak robek. Pelan-pelan kemudian di blender, kemudian dimasak, dimasukkan kembali dengan bumbu. Kemudian ditutup dengan daun, kemudian dikasih sujen, kemudian dikukus. Indonesiawi. Saya cuman bayangkan kalau itu terdiri di Paris. Ada makanan kayak gitu. Itu akan dibahas di TV 30 tahun mungkin setiap hari dibahas. Tapi karena punya orang Indonesia, enggak bagus. Ya, kalau punya kita enggak ada yang bagus. Ya, semua kita contoh.
Yang punya mereka ini semua kita contoh. Sistem pendidikan kita juga nyontoh, ekonomi kita juga nyontoh. Kalau mereka punya apa saja kita mesti punya itu. Bahkan seringkali saya kritik di perguruan tinggi kita, terutama perguruan tinggi teknik. Itu seringkali, ini mohon maaf ini kalau bapak-bapak ada yang berkecimpung dalam bidang itu. Seringkali banyak kuliah-kuliah yang saya berani sumpah ini, tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak berguna bagi sang mahasiswa, tidak berguna bagi industri, tidak berguna bagi umat. Apa yang berguna bagi umat? Ikan itu loh tadi digarap, pertanian, hutan, itu digarap. Kalau itu digarap luar biasa. Dan sistem kita semua mencontoh. Kalau mereka punya jurusan apa, kita harus punya jurusan itu walaupun tidak ada gunanya. Bahkan cara kita menilai mahasiswa kita saya melihat juga tidak fair. Cara kita dengan sistem yang namanya SKS. Bapak bisa bayangkan kalau ada mahasiswa yang dapat D itu angka konversi 1. Misalnya D itu saya anggap 50. Dia dapat D angka konversi 1. Kalau dia dapat 51 dia dapat C angka konversi 2. Hanya berbeda 1 dari 100. Yang satu dapat 1 dapat 2. Dan itu besar artinya angka konversi itu. Pertanyaannya kenapa kok kita ya karena datangnya dari luar negeri. Pokok kalau datangnya dari luar negeri harus dicontoh. Makanan mereka lebih enak, sistem mereka lebih enak. Bisa enggak Pak kita menciptakan sistem pendidikan yang baru? Kasihkan saya. Saya ciptakan, kasihkan saya. Bukan jumawa atau takabur. Demikian mudah untuk membuat sistem tertentu. Namun, ini kalau saya yang buat, orang akan mengatakan, siapa kamu itu? Ini datangnya dari Amerika, ini mesti begitu. Semua yang mereka punya mesti bagus. Permainan mereka juga paling bagus. Apa yang mereka mainkan, kita juga mainkan. Musik mereka nomor 1, saudara. 30 tahun yang lalu, saya sudah pernah mengatakan, ini mohon maaf ini. Bahwa musik dangdut Indonesia, kalau dikemas dengan baik, itu bisa menjadi musik dunia. Yakin saya sih yakinnya yang lebih hebat dari rock and roll atau reggae atau apapun namanya. Musik itu luar biasa saudara. Dan saya punya pengalaman secara pribadi. Ketika kita kebetulan di luar negeri, kita menyanyikan lagu-lagu pop, tidak banyak orang tertarik. Tetapi begitu kita menyanyikan lagu dangdut, orang mulai berkumpul di sekitar kita. Dan mereka bertanya-tanya, ini musik dari mana asalnya? Kita hargai. Malah saya pernah teringat saudara, ketika saya masih mahasiswa, kalau ada seorang mahasiswa mencintai musik dangdut, itu artinya mahasiswa kampungan. Tetapi mahasiswa yang maju, yang modern, musiknya rock and roll. Yang lebih hebat lagi, sok tahu musiknya adalah klasik. Padahal ya gak ngerti sebetulnya. Tetapi tidak mau mengakui kalau musik kita itu adalah musik dangdut, itu musik Indonesiawi. Yang tidak kalah enak, bahkan lebih enak. Tetapi karena datangnya dari Indonesia, kita tidak terlalu senang. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man wala usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sebelum kita tutup khutbah kita ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin memberi hadiah untuk Bapak renungkan pulang ke rumah. Betapa kita ini sebagai bangsa inferior, merasa rendah diri. Cerita sederhana, tapi Bapak renungkan. Candi Borobudur itu menurut sejarah dibangun tahun 800 Masehi. Raffles gubernur Inggris tahun 1800. Borobudur tahun 800, Raffles tahun 1800. Sejarah kita mengatakan apa? Ditulis sampai sekarang ditulis. Siapakah yang menemukan Borobudur itu? Jawabannya siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Raffles. Jadi selama 1000 tahun itu tidak ada orang yang lihat Borobudur itu.
Nggak kelihatan, bapak-bapak angon sapi yang babat rumput itu, nggak kelihatan candi yang tingginya 30 meter, 35 meter nggak kelihatan. Menunggu Raffles, gubernur Inggris, untuk menemukan Candi Borobudur. Ya apa karepe iki? Orang babat sapi itu nggak kelihatan. Oh itu tertimbun Pak, itu tertimbun. Tertimbun apa? Tertimbun apa saya tanya? Tertutup daun-daun. Seberapa tingginya pohon sehingga orang nggak bisa ngelihat. Nggak ada orang toh yang tinggal di sekitar Candi Borobudur itu. Kan ada kampung-kampung. Bahkan katanya Boro itu katanya nama kampung di sekitar itu. Orang kampung itu nggak bisa lihat candi yang tingginya 35 meter. Kemana jati diri bangsa ini? Kemana saudara? Bapak-bapak nanti kalau pergi ke Borobudur jangan lupa lihat ada plang besar putih gitu. Ditulis dengan penuh kebanggaan. Candi Borobudur ditemukan oleh Raffles. Sopo yang nemukan itu kan Brutin atau Mesno, Tejo. Setiap hari lihat itu orang babat rumput, orang ngangon sapi itu lihat setiap hari. Apa enggak kelihatan? Nah, kita merasa hebat kalau itu ditemukan oleh Raffles. Dan tiga ini, wah ini yang menemukan Raffles karena dia orang Inggris, bukan ditemukan oleh Mesno atau Brutin orang kampung. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak renungkan pulang ke rumah. Yang saya heran itu dari sekian ratus ribu orang yang hadir, tidak ada yang tergugah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya mata mereka itu tidak buta, mereka lihat, tapi hatinya yang tidak tergugah. Hatinya tidak sakit melihat. Itu penghinaan kalau buat saya, penghinaan itu. Mari kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dahului doa kita ini dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan penuh keyakinan salawat kita disampaikan kepada Rasul. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat ya ghafirid dzunubi was sayyiat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habbib ilanal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilanal kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.